Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Senang sekali Ibu dapat menjumpai anak-anakku sekalian dalam mata pelajaran pendidikan kecakapan hidup. Ibu berharap anak-anakku sekalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah meskipun hanya tetap belajar di rumah. Baik anak-anakku sekalian, Ibu juga akan mengingatkan agar kalian senantiasa menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti misalkan memakai masker kalau memang anak-anakku harus keluar rumah untuk suatu kepentingan yang mendesak, kemudian senantiasa untuk tetap menjaga jarak aman atau social distancing. Selanjutnya rajin mencuci tangan ketika berada di tempat umum dan setelah menyentuh fasilitas-fasilitas umum, dan yang terpenting adalah tetap berada di rumah, stay at home, senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyebaran atau terinfeksi dari COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan saya Kasma Burhan, trainer pendidikan kecakapan hidup Kabupaten Bone, dan saat ini saya bertugas sebagai guru IPS di SMP Negeri 1 Watampone. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pada pertemuan ke-15, yaitu kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam pertemuan ini nantinya kalian akan belajar mengenal kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim atau pemanasan global, serta bagaimana cara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan cara mengurangi limbah yang kita hasilkan atau yang kita produksi setiap hari. Adapun keterampilan hidup yang akan kita dapatkan pada materi ini adalah yang pertama bersikap kritis, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Sedangkan pengetahuan penting yang akan kita peroleh melalui materi ini adalah yang pertama mengenai perubahan iklim, dan yang kedua adalah tentang pengurangan limbah. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah materi ini nanti selesai, anak-anakku diharapkan dapat yang pertama menjelaskan apa itu perubahan iklim dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, dan yang kedua adalah mengidentifikasi strategi-strategi pengurangan limbah yang kita produksi setiap hari. Baik, adapun pesan-pesan penting yang terdapat pada materi ini, yaitu yang pertama bahwa aktivitas manusia dalam kesehariannya itu menghasilkan banyak sekali jumlah gas rumah kaca yang pada akhirnya berdampak pada adanya pemanasan global. Nah, yang kedua, jika kita tidak melakukan apa-apa atau dengan kata lain kita membiarkan saja, maka pemanasan global ini pasti akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup kita. Padahal sebenarnya anak-anakku sekalian, kita dapat berpartisipasi untuk turut serta menyelesaikan masalah lingkungan ini dengan cara mengurangi produksi limbah perharinya dengan cara menerapkan 4R. Nah, apa 4R itu anak-anak? Yang pertama ada refuse, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat adalah reduce. Nantinya akan Ibu akan jelaskan pada segmen selanjutnya. Ya, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan. Pernahkah anak-anakku sekalian mendengarkan istilah tentang perubahan iklim ataukah pemanasan global, atau dengan istilah lain global warming? Nah, apakah ada yang tahu apa makna dari istilah-istilah tersebut? Ya, jadi perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca untuk jangka waktu ke depan, diperkirakan setidaknya memakan waktu sampai beberapa dekade ke depan.
iklim mengandung pengertian atau mengandung faktor-faktor antara lain suhu, ada kelembaban udara, ada curah hujan, dan juga angin. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang iklim, kita akan selalu juga menyinggung tentang cuaca. Nah, adakah di antara anak-anakku sekalian yang bisa menyebutkan perbedaan dan persamaan dari kedua istilah ini? Ya, baik sekali. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa iklim itu mencakup waktu yang cukup lama ke depan. Sedangkan ketika kita berbicara tentang cuaca, maka kita berbicara tentang kondisi saat ini. Nah, perbedaan yang lain adalah iklim itu anak-anak berbicara tentang atau mencakup wilayah atau daerah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan ketika kita berbicara tentang cuaca, maka kita akan berbicara dalam ruang lingkup atau skop wilayah yang sempit dalam waktu yang singkat pula. Nah, baik anak-anakku sekalian, tahukah anak-anakku sekalian bahwa ternyata suhu permukaan bumi ini semakin memanas, ya. Nah, itu pula lah sebabnya sehingga perubahan iklim terkadang juga kita kenal dengan istilah pemanasan global, ya. Tetapi dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kita dapat informasi bahwa adanya pemanasan global itu lebih banyak disebabkan oleh karena faktor manusia, ya, di mana manusia dalam beraktivitas sehari-hari itu mereka menghasilkan suatu gas yang jumlahnya semakin meningkat, yang kemudian kita kenal dengan istilah emisi gas rumah kaca. Ya, baiklah, pada umumnya gas rumah kaca itu kita mengenalnya ada 3 jenis secara umum. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini masuk ke atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil. Di antaranya adalah minyak bumi, kemudian ada gas alam, kemudian ada batu bara, serta pembakaran limbah padat seperti pohon-pohon atau produksi dari bahan-bahan kayu, dan dapat juga disebabkan oleh adanya reaksi-reaksi kimia dari pembakaran semen. Jadi anak-anakku, misalnya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor ataukah ketika kita melihat asap dari pabrik-pabrik, itu semuanya akan menghasilkan karbon dioksida yang pada akhirnya akan membuat udara kita menjadi kotor atau tercemar. Yang kedua adalah metana atau CH4. Metana ini berasal dari aktivitas ketika kita memproduksi atau menyalurkan benda-benda atau bahan bakar dari fosil seperti misalkan minyak bumi, batu bara, atau gas alam, dan bisa juga berasal dari aktivitas pertanian dan peternakan. Kemudian dapat juga berasal dari pembusukan limbah yang berada di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Ya, yang ketiga adalah dinitrogen oksida atau N2O. Nah, dinitrogen oksida ini dihasilkan pada saat kita melakukan aktivitas seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Juga pada saat kita melakukan pembakaran terhadap limbah padat seperti pepohonan, kayu-kayu, dan sebagainya, juga berasal dari aktivitas yang terkait dengan peternakan dan perindustrian. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebenarnya sekitar 150 tahun yang lalu, aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlalu banyak menghasilkan gas rumah kaca. Namun kondisi ini berubah ketika manusia mulai melakukan membuka hutan-hutan, kemudian menebang pohon-pohon, kemudian membangun kota-kota dan perindustrian, juga penemuan-penemuan dan inovasi penting terkait dengan penggunaan listrik dan penggunaan gas alam yang tersebar secara meluas.
Kemudian anakku sekalian, secara normal sinar matahari itu memasuki atmosfer, kemudian diserap oleh permukaan bumi lalu menghangatkannya, dan ini adalah merupakan proses yang berlangsung secara alami. Tetapi seiring dengan aktivitas manusia dan seiring dengan perkembangan zaman, begitu pula dengan aktivitas manusia yang semakin padat, maka itu akan semakin menghasilkan jumlah gas rumah kaca pada atmosfer yang pada akhirnya akan menjadi selimut atau semacam mantel memerangkap panas di permukaan bumi dan pada akhirnya akan meningkatkan suhu permukaan bumi. Nah, anak-anakku sekalian, jika ini terus kita biarkan, cepat atau lambat pasti ini akan berakibat atau berdampak buruk terhadap lingkungan hidup kita. Nah, pertanyaan sekarang adalah siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan kita ini? Nah, tentu saja bukan hanya pemerintah yang harus turun tangan menangani permasalahan yang terkait dengan lingkungan ini, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Nah, adakah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk partisipasi kita terhadap permasalahan lingkungan ini? Ya, tentu saja ada. Langkah terpenting yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengurangi limbah yang kita hasilkan setiap hari itu, terutama adalah limbah plastik. Beberapa data yang akan Ibu sebutkan tentu akan membuat kita tercengang. Yang pertama adalah diperkirakan bahwa setiap 20 menit sekali jumlah limbah yang dibuang ke laut itu setara dengan satu truk yang memuat 10 ton limbah plastik. Ya, yang kedua adalah Indonesia diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah perharinya, dan diantaranya atau sebagian besar adalah merupakan limbah plastik. Yang ketiga, terdapat sekitar 25.000 ton sampah plastik perharinya, di mana sekitar 20% diantaranya dipercaya akan mengalir ke sungai, bahkan ada yang sampai ke laut. Yang keempat, dari jumlah limbah plastik yang terdapat di laut-laut di seluruh dunia, diperkirakan bahwa sekitar 15% diantaranya itu berasal dari perairan Indonesia. Ya, yang kelima, jika masalah ini tidak segera diatasi, maka diperkirakan bahwa sekitar tahun 2050 nanti jumlah sampah yang ada di laut akan lebih banyak daripada ikan-ikan yang ada di laut. Wow, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mendengarkan fakta-fakta yang baru saja Ibu bacakan? Nah, tentu sangat menjadikan, bukan? Sebenarnya anak-anakku sekalian, kita dapat berperan serta dalam mengatasi masalah lingkungan hidup ini. Cara terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi jumlah limbah sampah, terutama sampah plastik yang kita produksi sehari-hari dengan cara menerapkan 4R. Adakah di antara anakku sekalian yang tahu apa itu 4R? R yang pertama adalah refuse atau menolak dengan mengatakan tidak untuk menggunakan bahan plastik sekali pakai, seperti misalkan kantong plastik, tempat atau wadah makan sekali pakai, atau bisa juga sedotan sekali pakai. R yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali barang-barang yang ada daripada harus membuangnya. Sebagai contoh anak-anak, misalnya kita dapat membawa sendiri kantongan ke pasar, atau bisa juga contoh yang lain adalah anak-anakku dapat menjahit sendiri pembalut yang terbuat dari kain, kemudian dapat dipakai kembali. Dan contoh yang lain adalah ketika kita memiliki baju-baju yang lama yang diperkirakan sudah tidak terpakai lagi, nah itu kita bisa menggunakan kembali dengan cara mungkin digunting untuk dijadikan sebagai lap, atau mungkin bisa dijadikan sebagai tatanan gelas, atau menjadi barang-barang atau sesuatu yang berguna kembali. R yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang atau mengolah kembali barang-barang yang sudah kita tidak inginkan atau sudah tidak terpakai lagi. Biasanya kan banyak barang-barang anak-anakku sekalian yang bertumpuk begitu saja di rumah. Nah, itu bisa kita olah kembali menjadi sesuatu barang atau benda yang mungkin saja bernilai ekonomis.
Sebagai contoh, ada banyak gelas-gelas plastik. Nah, itu kita bisa mencari ide-ide kreatif untuk kita gunakan, misalnya membuat vas bunga atau membuat tempat tatanan gelas, ya seperti itu. Atau juga anak-anakku sekalian, mungkin ada barang-barangnya yang sudah tidak terpakai lagi, ya sudah anak-anakku tidak menginginkannya lagi, tetapi masih layak untuk dipakai. Nah, itu bisa disumbangkan ke yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita, yang tentu saja orang itu pasti akan lebih membutuhkannya. Selain itu, jika misalkan di sekitar kita banyak terdapat kardus-kardus ataukah koran-koran bekas, mungkin anak-anakku dapat mencari ide-ide kreatif sehingga dapat membuatnya menjadi mungkin pot bunga atau bingkai foto dan lain-lain sebagainya, sehingga barang-barang tersebut dapat kita daur ulang atau dapat kita gunakan kembali. R yang keempat adalah reduce atau mengurangi jumlah limbah plastik yang kita produksi setiap hari. Sebagai contoh misalnya, kita dapat menghindari menggunakan barang-barang yang terbuat dari bahan plastik sekali pakai, misalnya menghindari makanan cepat saji yang biasanya terbuat dari styrofoam, itu sebaiknya kita hindari. Sebagai contoh yang lain adalah anak-anakku dapat juga misalnya berjalan kaki ke sekolah, ataukah naik kendaraan umum, ataukah naik sepeda. Ini sebagai salah satu cara atau upaya selain kita berhemat juga ramah lingkungan. Yang ketiga, anak-anakku juga bahkan dapat membuat tempat sampah kompos dari bahan organik yang akan menghasilkan bahan bakar yang dapat digunakan untuk memasak. Nah, pertanyaan sekarang adalah seberapa seringkah anak-anakku membuang limbah setiap harinya? Pernahkah anak-anakku berpikir apa yang akan terjadi terhadap limbah yang sudah dibuang tadi itu? Proses di mana sebuah barang dirusak ataukah dihancurkan ataukah diurai atau dibusukkan menjadi bahan organik yang sederhana, itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Pernahkah anak-anakku mendengar istilah itu? Dari sampah-sampah yang kita buang setiap harinya, dapatkah anak-anakku mengurutkan barang-barang apa saja atau bahan-bahan apa saja yang dapat membusuk dalam waktu yang lama, ataukah barang-barang apa saja yang dapat membusuk dalam waktu yang singkat? Mari akan kita lihat berikut ini. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa barang, begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan barang tersebut untuk dapat terurai dengan sempurna dan menyatu dengan lingkungannya. Yang pertama adalah sayur dan buah. Waktu yang dibutuhkan untuk masa dekomposisi adalah berkisar 1-6 bulan. Yang kedua adalah balon lateks. Waktu yang dibutuhkan balon lateks untuk dekomposisi adalah berkisar 6 bulan sampai 4 tahun. Berikutnya adalah puntung rokok. Waktu yang dibutuhkan adalah berkisar sekitar 10 sampai 12 tahun. Selanjutnya adalah kantong plastik. Waktu yang dibutuhkan adalah berkisar sekitar 20 tahun, tetapi mirisnya adalah pada umumnya atau kebanyakan kantong plastik yang kita buang itu akan mengalir ke sungai, bahkan ada yang sampai ke laut dan dimakan oleh hewan-hewan laut. Dan mirisnya lagi, hewan-hewan laut tersebut kita konsumsi kembali dan pasti akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Berikutnya adalah sepatu boot karet. Waktu dekomposisi berkisar antara 50 sampai 80 tahun. Kemudian kaleng timah, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 80 tahun. Dan selanjutnya adalah baterai, waktu yang dibutuhkan atau waktu dekomposisi yang dibutuhkan adalah berkisar 100 tahun. Kemudian bahan plastik, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 400 tahun, bahkan dapat lebih dari itu. Kita akan pindah pada popok sekali pakai, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 250 sampai 500 tahun. Berikutnya adalah pembalut sekali pakai, waktu dekomposisi yang dibutuhkan adalah berkisar sekitar 500 sampai 800 tahun. Selanjutnya ada senar pancing. Waktu yang dibutuhkan untuk dekomposisi adalah sekitar 600 tahun.
Dan yang terakhir adalah botol kaca. Nah, botol kaca ini tidak akan pernah bisa terurai meskipun digiling, kemudian dihancurkan, bahkan didaur ulang sekalipun. Botol kaca ini tidak akan pernah terurai dan tidak akan pernah membusuk sampai kapanpun. Nah, apakah kalian terkejut setelah mendengarkan pemaparan Ibu tadi? Apakah ini akan merubah pola pikir kalian tentang apa yang seharusnya kita lakukan terhadap limbah yang akan kita buang? Jadi sebelum membuang sampah, pikirkanlah berulang kali tentang dampak yang akan kita peroleh setelah melakukan pembuangan sampah, apalagi kita membuang di sembarang tempat. Ya, sekarang mari kita hubungkan materi ini dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semisalnya pada pertemuan ke-7 kita membahas tentang gizi. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata buah dan sayur akan lebih cepat membusuk dibandingkan dengan kantong plastik atau benda-benda keras yang lainnya. Nah, sementara itu pada pertemuan ke-8 tentang kebersihan diri, kita juga membahas tentang pentingnya untuk mengganti pembalut, ya, di mana siswi sekalian dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengganti pembalut dan membuangnya. Begitu juga dengan dibutuhkan sebuah keterampilan khusus untuk memilih pembalut mana yang cocok digunakan. Nah, itu telah kita pelajari di pertemuan 8. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 kita telah mempelajari tentang dampak negatif dari merokok. Nah, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga sangat dianjurkan agar kita dapat berpikir berulang kali untuk menindaklanjuti permasalahan rokok, terutama kepada remaja sekalian. Ya, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita tiba pada kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Baik, saya akan mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari sejak semula, yaitu tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan, dan juga kita sudah mempelajari tentang strategi-strategi dalam mengolah limbah yang kita produksi setiap hari. Adapun pesan-pesan inti dari materi ini adalah yang pertama, bahwa aktivitas manusia dalam menjalankan kesehariannya itu menghasilkan sangat banyak gas rumah kaca yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya perubahan iklim. Yang kedua, jika kita membiarkan saja atau kita tidak melakukan apapun terkait dengan permasalahan lingkungan ini, maka pasti perubahan iklim akan berdampak buruk terhadap permasalahan lingkungan. Yang ketiga adalah kita tentu dapat ikut serta berperan dalam mengatasi masalah permasalahan lingkungan ini dengan cara mengurangi produksi limbah yang kita hasilkan setiap hari melalui 4R. Yang pertama adalah refuse, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat adalah reduce. Semuanya ini telah kita bahas tuntas pada sesi sebelumnya. Beberapa contoh yang dapat kalian lakukan adalah antara lain yang pertama, membawa sendiri bekal makanan dari rumah sehingga anak-anakku tidak perlu lagi jajan di sekolah yang menggunakan plastik atau pembungkus sekali pakai. Yang kedua, anak-anakku dapat juga membawa botol air minum dari rumah sehingga tidak perlu lagi membeli air minum kemasan sekali pakai. Yang berikutnya, selalulah membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, menghindari makanan sekali pakai atau dalam kemasan plastik. Ya, terkait dengan materi ini, Ibu akan memberikan tantangan kepada anakku sekalian yang ada di rumah. Tantangannya adalah anak-anakku sekalian diminta untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan kalian, mungkin yang ada di komunitas kalian, yaitu yang pertama tentang kabut asap, kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan, yang ketiga adalah polusi, yang keempat adalah penggundulan hutan, dan yang kelima adalah pengelolaan limbah. Ya. Nah, jika ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan pemaparan Ibu terkait dengan permasalahan lingkungan hidup ini, anak-anakku sekalian dapat menanyakannya kepada guru PKH di sekolah masing-masing. Semoga materi ini ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.